semuanya semua, kembali bersama Basi Bahas Sinema. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan drama serial Back to the Brink part keempat. Bagi sinemania yang baru mampir, silahkan cek part sebelumnya di kolom deskripsi. Oke, mari kita lanjut. Pada part ketiga sudah diceritakan bahwa Tian Yao dan Yan Hui berhasil mendapatkan kitab mada hantu yang menjadi pusaka King Qiu. Akan tetapi siluman kuas Yan Buho sebagai penjaga mada hantu meminta mereka untuk menikah terlebih dahulu. Di sisi lain, Pangeran Changlan, wakil Raja King Qiu, ternyata adalah seorang penyihir hitam yang dibantu oleh perwira Zhao Yu. Di penjara, Changlan memberikan sebuah pil racun. Perwira Zhao harus menelan pil tersebut sebagai tugas terakhirnya. Zhao Yu tak membantah perintah tuannya. Dari kecil Zhao Yu sangat sayang pada Changlan. Zhao Yu lah yang selalu datang menghibur Changlan di penjara. Hanya Zhao Yu yang merasa kasihan pada pangeran kedua tersebut dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Kini Changlan meminta nyawanya sebagai bukti kasih sayang dan kesetiaannya. Sementara itu, Zuli dan Xiaoyan mendatangi Tian Yao dan Yan Hui. Zuli mengatakan bahwa Bai Xiaoseng menghilang karena tak mau menghadiri pernikahan Tian Yao dan Yan Hui. Zuli terlihat bersikap aneh, dia seperti di bawah pengaruh seseorang. Tian Yao mencoba melepaskan Zuli dari pengaruh hipnotis itu. Yan Hui dan Tian Yao segera mencari Bai Xiaoseng. Yan Hui menemukan seberkas kecil aura hitam yang melarikan diri dari kamar Bai Xiaoseng. Mereka berdua berusaha mengejar bayangan tersebut. Mereka pun sampai di tempat pertapaan Raja Chen Yi. Mereka menemukan Bai Xiaoseng yang tergeletak di lantai. Melihat jebakan yang dipasang di sana, Tian Yao segera mengeluarkan pedang taring naga api. Pedang ajaib tersebut menyedot segel sihir yang membatasi mereka dengan Bai Xiaoseng. Bai Xiaoseng mengatakan bahwa dia sudah mengetahui penyihir hitam yang memusnahkan klan Phantom tak lain adalah Pangeran Changlan. Sementara Zhao Yu hanyalah kaki tangannya. Tapi di belakang semua itu dia juga dikendalikan oleh Raja Aura Hitam. Tian Yao memasukkan Xiaoseng ke kantong Qian Kun agar mereka bisa membawanya. Keesokan harinya, Yan Buho melihat sebuah cahaya ungu melintas menuju istana King Qiu. Kakek itu merasa yakin bahwa cahaya itu adalah perwujudan Raja Chen Yi yang sudah kembali. Dia mengumpulkan warga King Qiu dan bersiap menghadap sang raja. Akan tetapi, Yan Yao dan Yan Hui kembali ke King Qiu dihentikan oleh para prajurit. Yan Buho juga hadir di sana dan menuduh Yan Hui adalah pembunuh Raja Chen Yi. Tian Yao dan Yan Hui yang tak tahu apa-apa menjadi terkejut sekali mendengar tuduhan tersebut. Pangeran Changlan juga datang ke tempat itu bersama tabib Pu Fang. Dia mengatakan bahwa Zhao Yu sudah bunuh diri di penjara dan warga melihatnya dengan mata kepala sendiri bahwa Yunhee menikam Raja Chen Yi. Tian Yao yang selalu di samping Yan Hui menyadari ada yang menjebak mereka. Ia pun bertindak. Huan Xiaoyan menemui Tian Yao dan Yan Hui. Dia mengatakan bahwa kemarin ada mantra hipnotis yang amat kuat menyelimuti kerajaan King Qiu. Dia dan Zuli terbebas dari pengaruh itu karena bersembunyi di dalam cincin Phantom. Yan Hui mengatakan bahwa kemungkinan besar yang melepas mantra itu adalah Changlan. Dia membuat semua orang berilusi bahwa Yan Hui sudah membunuh Raja Chen Yi. Keesokan harinya, semua warga King Qiu gempar karena sebuah pengumuman. Istana King Qiu memberikan hadiah 10.000 tael emas untuk siapa saja yang bisa menangkap Yan Hui yang sudah membunuh Raja King Qiu. Masih ada tambahan 10.000 tael emas jika berhasil menyerahkan mada hantu yang dicuri. Tian Yao segera mengajak Yan Hui meninggalkan tempat itu. Tian Yao mengatakan bahwa kemungkinan besar Chen Yi belum mati. Jika mereka bisa menemukan dan menyelamatkan Raja King Qiu itu, maka kebohongan Changlan akan terbongkar. Mereka pun pergi ke pasar untuk mencari herbal yang bisa mengobati Bai Xiaoseng. Sayangnya di sana Yan Hui ketahuan.
Terjadi keributan di pasar tersebut. Mereka berhasil meloloskan diri, tapi seseorang mengikuti mereka. Tak disangka orang itu adalah Feng Qianxiao dari kota Yongzhou. Qianxiao membawa mereka menemui Xiang E. Xiang E kemudian menceritakan bahwa Raja Chen Yi adalah ayah angkatnya. Ketika dia datang ke Qingqiu untuk menerangkan masalah kematian Putri Yongxi, pihak istana selalu menolak. Dia mencoba menggunakan pusaka 9 benang giok yang diberikan oleh Chen Yi kepadanya. Namun dia malah terhubung dengan Changlan. Sewaktu dia mendengar berita bahwa Yan Hui membunuh Raja Chen Yi, dia segera menyadari ada yang tak beres dan meminta Feng Qianxiao menjemput mereka. Setelah mengeluarkan Bai Xiaosheng dari kantong Qian Kun, Tian Yao mencekokinya dengan jamu pahit yang dibuatnya. Xiaosheng pun segera terbangun. Bai Xiaosheng lalu menceritakan bahwa dia meninggalkan mereka di kolam air dingin karena dipanggil oleh Raja Aura Hitam. Raja penyihir itu mendesaknya untuk mengambil mada hantu dari tangan Tian Yao. Akan tetapi Xiaosheng beralasan bahwa pedang taring naga api di tangan Raja Naga itu membuat kekuatan hitamnya menjadi tak berguna. Raja Aura Hitam tak mau menerima alasan Xiaosheng dan memberinya waktu 3 hari lagi. Ketika dia tersadar, dia bertemu dengan Changlan yang langsung menyerangnya. Untungnya Xiaosheng sempat melepaskan sedikit bayangannya. Bayangan itulah yang menuntun Tian Yao dan Yan Hui menemukan Xiaosheng waktu itu. Yan Hui tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Dia meminta Feng Qianxiao mencetak salinan mada hantu sebanyak mungkin. Kemudian buletin itu dijual secara bebas di pasaran. Para siluman berebut membeli buletin itu dan mendatangi Yan Buho untuk meminta hadiah 10.000 tael yang ia janjikan. Alangkah terkejutnya si kakek melihat bahwa itu benar-benar mada hantu. Dengan kejadian itu, Yan Buho lalu memerintahkan prajurit Qingqiu untuk menurunkan poster buronan. Di sisi lain, mereka bertiga berusaha memperkirakan keberadaan Raja Chen Yi. Bai Xiaosheng mengatakan bahwa dia sering mendapati Changlan kerap mengirim orang-orang ke hulu sungai Obsidian. Berkemungkinan mereka berusaha mencari Chen Yi di daerah itu. Yan Hui lalu menyerahkan kitab mada hantu untuk diberikan Xiaosheng pada Raja Aura Hitam. Setelah Xiaosheng pergi, Xiang E dan Qianxiao muncul. Xiang E berencana ikut bersama Tian Yao dan Yan Hui untuk mencari Chen Yi. Sementara Qianxiao akan memantau pergerakan mereka dari tempat itu. Di sisi lain, Yan Buho memeriksa tempat pertapaan Raja Chen Yi. Ia menemukan bahwa tinta abadi yang dipakainya untuk menulis perjanjian nikah Tian Yao dan Yan Hui berserakan di tempat itu. Dengan keahliannya, sang siluman tua bisa melihat bahwa waktu tinta itu terjatuh sama dengan waktu kejadian Yan Hui menikam Raja Chen Yi. Namun tiba-tiba, Yan Buho akhirnya menyadari bahwa Changlan adalah penyihir hitam yang merancang semua kekacauan ini. Tapi sayangnya terlambat. Di sisi lain, Yan Hui bertemu dengan Ling Fei yang terluka. Ternyata dia dijebak oleh Changlan dengan undangan perdamaian. Ling Fei hampir saja terbunuh di daerah Qingqiu. Beruntungnya dia berhasil meloloskan diri. Yan Hui mengatakan bahwa mereka tak ada hubungannya dengan kejadian tersebut. Dia juga membiarkan Ling Fei untuk segera kembali ke seberang sungai Obsidian. Memasuki daerah hulu sungai Obsidian, kekuatan gaib Tian Yao mulai melemah. Tiba-tiba ketiga orang tersebut jatuh pingsan. Tian Yao tersadar dalam keadaan terikat dan seorang wanita berada di hadapannya. Yan Hui dan Xiang E terbangun di sebuah taman bunga. Ia meminta Xiang E meneruskan mencari Chen Yi sementara dia akan mencari keberadaan Tian Yao. Tiba-tiba seorang wanita menemui Yan Hui. Wanita itu mengejek Yan Hui sebagai perempuan buruk rupa. Setelah itu dia sibuk memuji-muji kecantikannya sendiri. Kemudian dia meminta Yan Hui untuk membujuk Tian Yao agar mau berpisah dengannya. Yan Hui yang cerdik mengatakan bahwa dia bisa melakukan hal itu jika sudah bertemu dengan Tian Yao. Perempuan itu membawa Yan Hui ke tempat dia mengikat Tian Yao. Ia mengaku bernama Ying Hou. Dia mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada Tian Yao dan meminta mereka bercerai. Ying Hou mulai merayu Tian Yao. Yan Hui menjadi marah dan mengancamnya. Yan Hui lalu memutar pedang taring naga api di atas sebuah batu. Gesekan itu menimbulkan api yang menyala. Ying Hou yang panik berubah menjadi seekor kupu-kupu dan mengeluarkan aura hitam. Namun tiba-tiba, seseorang mendatangi tempat itu. Yan Hui tersadar di sebuah kamar. Tian Yao mengatakan bahwa mereka berada di tempat persembunyian Chen Yi. Sang Raja Qingqiu lah yang sudah menyelamatkan mereka.
Malam harinya, Xiang E membawa mereka berdua ke sebuah tempat yang disebut tebing bulan perak. Disinilah dulu Raja Qianyi dan Ratu Xuelin mengikrarkan cinta mereka dan membuang batasan antara manusia dan siluman. Mereka pun menemui Qianyi, Raja Agung Kerajaan Qingqiu. Qianyi kemudian memberikan kitab Mada Hantu yang sudah diterjemahkan kepada Yan Hui. Dia lalu menerangkan bahwa Mada Hantu sebenarnya adalah mantra dari Fantom Hitam yang juga dikenal sebagai Raja Aura Hitam. Sang Raja meminta Yan Hui dan Tian Yao untuk tinggal sementara waktu bersamanya. Sementara itu, Bai Xiaosheng menyerahkan Mada Hantu pada Raja Aura Hitam. Xiaosheng memohon jika dia menyerahkan Mada Hantu maka itu akan ditukar dengan kebebasan Yan Hui. Raja Aura Hitam malah menjadi marah. Setelah itu dia membuka kitab Mada Hantu. Ia membaca tulisan Ratu Xuelin di sana dan dia menertawakannya. Kemudian menghancurkan Mada Hantu. Bai Xiaosheng yang dipenjarakan di alam ilusi menebak bahwa ada sesuatu antara Fantom Hitam dan Ratu Xuelin di masa lalu. Di sisi lain, Feng Qianshou yang dikejar oleh penyihir hitam melepaskan medali bunga Qinjue. Benda itu memancing para pengejar ke arah lain. Tak disangka Changlan muncul dan dengan mudah menangkap medali ajaib tersebut. Qiang Shao yang tak mau medali itu membuka rahasia keberadaan Xiang E pun meledakkannya. Raja Qianyi terkejut ketika memeriksa alam spiritual Tian Yao. Ia melihat bahwa Raja Naga terlahir dari energi murni surga dan bumi. Energi tertinggi yang sangat mungkin bisa mengalahkan Fantom Hitam jika mencapai level tertingginya. Qianyi memohon agar sang Raja Naga mau melanjutkan perjuangannya dengan mendiang Xuelin untuk memusnahkan Fantom Hitam yang merupakan pengganggu di kerajaan Qingqiu. Pembicaraan mereka terputus oleh kemunculan Yan Hui yang menanyakan sesuatu. Dia menemukan bahwa beberapa tulisan di Mada Hantu mirip dengan mantra Jingming yang merupakan pelajaran dasar Sekte Gunung Chengshin. Qianyi kemudian memberi arahan pada Yan Hui untuk mulai mempelajari Mada Hantu. Mempelajari Mada Hantu tidaklah mudah. Sekujur tubuh akan merasakan kesakitan karena Mada Hantu akan memutar balik peredaran darah seseorang. Yan Hui dengan tabah menghadapi hal itu. Justru Tian Yao lah yang terlihat sangat khawatir. Tiba-tiba Qianyi menyadari bahwa ada yang sedang mendatangi mereka. Yan Hui yang sedang melatih Mada Hantu ternyata malah dikuasai oleh aura yang ditanamkan Fantom Hitam di alam spiritualnya. Ia mencabut pedang dan hendak menikam Tian Yao. Namun tiba-tiba terjadi pertentangan di alam spiritual Yan Hui. Kesadarannya berusaha menghalangi pengaruh Fantom Hitam dan menyuruh Tian Yao meninggalkannya. Yan Hui meminta Tian Yao untuk segera menghancurkan bunga hitam di rambutnya. Tian Yao mencabut pedang taring naga api dan menebas bunga hitam di rambut Yan Hui. Seketika bunga-bunga merah yang memenuhi alam spiritual Yan Hui dibakar oleh api naga abadi. Yan Hui terduduk lemas dan mengatakan bahwa dia sudah terbebas dari pengaruh Fantom Hitam. Akan tetapi itu juga berarti bahwa dia akan segera mati karena selama ini kekuatan aura hitamlah yang membuatnya tetap hidup. Tian Yao malah tersenyum dan mengatakan bahwa Yan Hui tak akan mati. Ternyata ketika di lembah naga, Tian Yao sudah memasukkan mantra penukar nyawa ke alam spiritual Yan Hui. Yan Hui akan tetap hidup dengan baik, justru Tian Yao lah yang akan segera musnah. Yan Hui merasa bersalah sekali selama ini sudah salah sangka pada pria yang ia cintai itu. Ketika Yan Hui sangat bersedih atas kematian sang Raja Naga, Yan Hui terbangun di kamarnya. Dia menjadi sangat terkejut melihat Tian Yao muncul dalam keadaan baik-baik saja. Tanpa malu-malu, Yan Hui memeluk Tian Yao dan mengatakan bahwa dia mencintai Tian Yao. Dia mengungkapkan semua perasaannya karena merasa semua ini hanya mimpi. Sang Raja Naga sudah tewas demi menukar kehidupannya. Tapi Yan Hui menjadi kaget sekali melihat kemunculan Bai Xiaosheng. Yan Hui menjadi senang sekali karena ternyata Tian Yao benar-benar baik-baik saja. Ternyata ketika Tian Yao sekarat, Bai Xiaosheng memanah Yan Hui sehingga mantra pemindah nyawa digagalkan. Setelah itu Tian Yao memindahkan sisik pelindung jantung pada Yan Hui. Mereka berdua akhirnya selamat. Bai Xiaosheng pun lalu menceritakan ketika dia berada di penjara ilusi Fantom Hitam.
Ternyata dari Xiao Zheng masih bocah, Fantom Hitam sudah mengincarnya. Raja Aura Hitam itu meminta ketua klan bayangan untuk mengorbankannya ke hutan. Setelah dia ditinggalkan di hutan, Fantom Hitam menahannya di gua bayangan. Dia mengambil wujud asli Bai Xiaosheng dan menjadikannya sebagai jubah bayangan. Dia terobsesi menempa jubah sakti itu untuk menghindari luka seperti yang dideritanya ketika menghadapi Tian Yao di Lembah Naga 20 tahun yang lalu. Dia kemudian menggunakan Changlan di kerajaan Qingqiu untuk memulai perang antara klan siluman dengan klan penganut Tao. Mereka menemui Chen Yi di tebing bulan perak. Chen Yi lalu menceritakan bahwa awalnya Xuelin mempelajari mada hantu sendiri untuk menghentikan kekejaman Fantom Hitam. Akan tetapi kultivasinya itu malah melukainya. Xuelin lalu menulis surat pada Master King Kuang di Gunung Chengxin. Xuelin menjebak Fantom Hitam dengan menggunakan papan formasi yang bisa menyerap energi aura hitam. Mereka bertiga berusaha menjatuhkan Fantom Hitam, tapi karena Fantom Hitam terlalu kuat, Master King Kuang menyegel Fantom Hitam dalam tubuhnya sendiri. Ketika kembali ke Gunung Chengxin, Master King Kuang mengisolasi diri di kuil bintang. Akan tetapi 15 tahun yang lalu, Changlan berhasil membuat portal menuju alam spiritual Fantom Hitam dengan mengorbankan klan Fantom di hutan kabut. Changlan yang awalnya ditahan di penjara bawah tanah dibebaskan oleh Chen Yi karena permohonan dari Zhou Yu. Setelah dibebaskan, Changlan memilih meninggalkan Qingqiu dan menetap di lembah naga Lauchan. Di sanalah dia berkenalan dengan Tian Yao dan menjadi teman baik. Setelah meninggalkan lembah naga, disitulah kemungkinan besar dia mulai mempelajari aura hitam. Raja Aura Hitam sebenarnya masih disegel di tubuh Master King Kuang. Dia merancang semua ini melalui alam spiritualnya dan bantuan dari Changlan. Mereka pun berencana kembali ke Qingqiu untuk menghentikan Changlan. Malam harinya, Bai Xiaosheng menemui Yan Hui. Ia berpamitan pada gadis itu dan mengatakan bahwa dia berencana masuk ke alam spiritual Fantom Hitam. Setelah Xiaosheng pergi, Tian Yao muncul dan memberikan sebuah hiasan rambut pada Yan Hui. Yan Hui mengatakan bahwa dalam keyakinan Tao hanya suamilah yang boleh menyisir rambut istrinya. Tian Yao mengatakan bahwa Yan Hui memang adalah istrinya. Mereka bahkan sudah menikah 2 kali, di desa Tanglou dan di istana Qingqiu. Mereka pun memasuki alam spiritual Yan Hui yang sangat jauh berbeda. Sisik pelindung jantung sudah meningkatkan kondisi spiritual Yan Hui hingga ke level bintang 7, Gunung Chengxin. Tian Yao menerangkan bahwa sisik pelindung jantung sudah bersatu dengan inti alam spiritual Raja Naga. Hal itulah yang memungkinkan kultivasi Yan Hui bisa meningkat dengan sangat cepat. Dan berkemungkinan besar hal itulah yang membuat pendeta Ling Xiao menyegel alam spiritual Yan Hui agar tak ada yang menyadari di jiwa gadis itu tersimpan sumber daya yang sangat luar biasa. Yan Hui menemui Xiang E di tebing bulan perak dan memintanya mencari keberadaan Liang Xiao dengan medali bunga. Akan tetapi sudah cukup lama koneksinya dengan Feng Qianxiao terputus. Dia khawatir bahwa Changlan sudah berhasil menangkap Feng Qianxiao. Mereka pun memutuskan turun gunung dan melihat apa yang terjadi di Qingqiu. Ketika melihat tanda bunga Qinju, Xing E meminta mereka meneruskan perjalanan sementara dia akan memeriksa daerah tersebut. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Yan Buhou bersama Zuli dan Xiaoyan. Yan Buhou yang merasa bersalah atas kejadian di Qingqiu memohon ampunan Raja, Chen Yi dan Tian Yao. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan para siluman yang marah dan memaki penganut Tao. Huan Xiaoyan segera membawa semua orang untuk bersembunyi di dalam cincin fantom. Di sisi lain, Xiang E mengikuti lambang bunga Qinju yang ditinggalkan Feng Quanshou. Dia pun akhirnya bertemu dengan Feng Quanshou. Quanshou mengatakan bahwa medali bunganya rusak sehingga dia tak bisa menghubungi Xiang E. Dia juga menceritakan bahwa saat ini ketegangan antara para siluman dan para penganut Tao sedang memuncak di pinggir sungai Obsidian. Di dalam cincin fantom, Chen Yi menerima sinyal dari Xiang E. Gadis itu meminta izin untuk datang di pinggir sungai Obsidian dan berusaha mencegah pertempuran yang akan terjadi. Mendengar rencana Xiang E, Raja Chen Yi pun mengizinkannya. Huan Xiaoyan mengatakan bahwa mantra visual yang digunakan Changlan sangat mirip dengan mantra ilusi klan Fantom. Sepertinya kedua mantra itu berasal dari sumber yang sama. Xiaoyan merasa bisa menghancurkan mantra visual Changlan jika ada yang bisa memasakkan cincin fantom ke jari Changlan. Cheng Yi lalu merapal mantra mada hantu dan mematahkan hipnotis Changlan pada para siluman yang menuju sungai Obsidian. Di sana Qingqiu, Changlan yang mengetahui kedatangan Chen Yi mengirim serangannya. Aura ungu dan putih saling berkejaran di langit Qingqiu.
Sementara itu Tian Yao mendatangi istana King Qiu dengan taring naga api yang terhunus. Kedua teman lama itu pun tak bisa menghindari pertarungan. Tiba-tiba Yan Hui muncul dan ikut menyerang. Dan yang tak pernah diduga, Changlan adalah... Yan Hui adalah Tian Yao, sementara Tian Yao adalah Yan Hui. Mereka bertukar posisi dengan mantra ilusi Huan Xiaoyan. Di saat Changlan kebingungan, Xiaoyan muncul dan memasangkan cincin fantom di jari Changlan. Changlan amat kesakitan. Semua kekuatan hipnotisnya tersedot oleh cincin fantom. Beberapa waktu kemudian Raja Qianyi mengunjungi Changlan di penjara. Changlan mengakui bahwa nasibnya sebagai adik kembar membuatnya merasa dizolimi. Qianyi mengatakan bahwa dia sudah merubah aturan King Qiu tentang penguasa kembar jauh sebelum dia melepaskan Changlan waktu itu. Baginya Changlan tetaplah adiknya. Akan tetapi itu tak ada artinya lagi. Chen Li sangat sedih melihat adik kembarnya itu musnah di hadapannya. Dengan kekuatan 9 benang giok di tangannya, Xiang E menghentikan prajurit King Qiu yang hendak menyerang. Di seberang sungai, Ling Fei menjadi marah mendapati para penganut Tao berniat menunda penyerangan. Dia melukai Zichen yang berusaha menghalanginya. Akan tetapi, murid-murid Ling Xiao mengatakan jika tetap ingin menyerang, mereka harus menunggu pendeta Ling Xiao. Di istana King Qiu, tabib Pu Fang memberikan ramuan untuk rambut Yan Hu yang rontok akibat terbakarnya bunga hitam di sana. Pu Fang saat itu juga mengakui bahwa dia jatuh cinta dengan Si Feng, salah satu murid alkemis dari Gunung Chensing. Di hutan kabut, Bai Xiaosheng berhasil menghancurkan gerbang masuk ke aula fantom hitam. Namun ketika dia hendak meninggalkan tempat itu, di lain sisi, pendeta Liang Xiao terbangun di antara arca para master tenaga dalam. Liang Xiao mengikuti cahaya putih tersebut. Cahaya itu membimbingnya ke tempat Master King Kuang berada. Master King Kuang menerangkan bahwa mereka berada di alam spiritual fantom hitam. Master King Kuang mengatakan bahwa dia akan berubah menjadi energi spiritual tanpa bentuk dan menyatu dengan segel yang ia buat. Sebelum itu, Master King Kuang akan membukakan jalan bagi Liang Xiao untuk keluar dari tempat itu. Dia tak ingin muridnya itu berubah menjadi arca batu yang akan menambah kekuatan fantom hitam seperti para master lain yang sudah dihisap fantom hitam. Setelah keluar ke dunia nyata, Master King Kuang menugaskan Ling Xiao untuk menghancurkan sisik pelindung jantung. Jika fantom hitam berhasil mendapatkan sumber daya milik Raja Naga tersebut, maka dia akan dengan mudah menghancurkan segel yang dibuat oleh Master King Kuang. Tiba-tiba nama di batu nisan Liang Xiao menghilang dan dia mewujud kembali di lembah 1000 nisan. Di sisi lain, Tian Yao mengatakan pada Chen Yi bahwa dia akan segera meninggalkan King Qiu. Dia berencana mengambil pembuluh nadi Raja Naga yang disegel di perut Gunung Sanchong. Tiba-tiba Feng Qianxiao datang dengan membawa Lu Musheng yang melarikan diri dari sekte Guanghan. Kedatangan Lu Musheng bertujuan memberikan potongan rambut Putri Yunxi pada Raja King Qiu sebagai tanda keberadaan jiwa sang putri yang sudah tiada. Dia juga meminta Raja Chen Yi menghukumnya karena gagal melindungi Putri Yunxi. Akan tetapi Chen Yi mengatakan bahwa kematian putrinya itu bukanlah kesalahan Lu Musheng. Dia tak akan menghukum bekas Jenderal Yuzong tersebut. Di luar istana King Qiu, Lu Musheng mengembalikan zirah sisik naga kepada Tian Yao walaupun itu berarti akan membuat hidupnya menjadi lebih pendek. Keesokan harinya Tian Yao dan Yan Hui memulai perjalanan mereka. Sesampainya di pinggir sungai Obsidian, Tian Yao mengaktifkan segel raja dan menyeberang. Akan tetapi ternyata tabib Pu Fang memaksa ikut bersama mereka. Dia meloncat ke dalam portal ketika Tian Yao mengaktifkan segel tersebut. Dia berencana mencari kekasihnya Si Feng dari Gunung Chengxin. Karena Yan Hui terus menyuruhnya untuk kembali, Pu Fang pun melarikan diri. Tak butuh waktu lama, Pu Fang berhasil menemukan pria yang menjadi idaman hatinya itu. Si Feng, Si Feng yang melihat Pu Feng berusaha menakuti gadis itu dengan pedangnya agar kembali ke seberang sungai. Namun tiba-tiba, Pu Feng ditangkap dan disiksa oleh Ling Fei.
Shi Feng berusaha memohon ampunan untuk gadis itu. Akan tetapi karena takut pada Ling Fei, dia mengatakan bahwa Pu Fang hanya siluman rubah biasa yang tak punya kemampuan. Dia tidak jatuh cinta pada gadis itu, dia hanya mengasihaninya. Mendengar itu Pu Fang menjadi emosi. Dia mengeluarkan semua kekuatan silumannya dan mengamuk. Tapi tentu saja dia bukan tandingan Ling Fei. Yan Hui yang sampai di tempat itu berusaha menyelamatkan Pu Fang dan itu membuat Ling Fei semakin marah. Akan tetapi, Tian Yao berhasil membawa kedua gadis itu meninggalkan perkemahan sekte Gunung Chengxin. Akan tetapi kondisi Pu Fang amat kritis. Di tendanya Shi Feng sangat mengkhawatirkan Pu Fang. Dia berencana mencari Pu Fang dan akan mengobatinya. Namun dia ketahuan oleh Ling Fei. Shi Feng rela memutuskan aliran meridiannya agar dia diizinkan pergi. Namun Ling Fei tak menganggap hal itu cukup. Untungnya seorang murid menahan kemarahan Ling Fei dan berhasil membantu Shi Feng pergi. Shi Feng sampai ke tempat Yang Hui dan Tian Yao menguburkan Pu Fang. Dia terlambat, gadis yang ia cintai telah tiada. Shi Feng sangat sedih sekali. Dia pun membunuh dirinya dengan cara menghancurkan roh spiritualnya sendiri. Sayup-sayup Tian Yao dan Yan Hui melihat bayangan mereka berpelukan sebelum terurai oleh angin yang bertiup. Zichen yang kembali di perkemahan di pinggir sungai Obsidian mengatakan bahwa klan pengarut Tao lain sudah meninggalkan daerah tersebut. Dia juga berencana membawa murid-murid Gunung Chengxin untuk meninggalkan tempat itu. Akan tetapi Ling Fei muncul dan mengatakan bahwa pertempuran belum berakhir. Mereka harus menjaga Gunung Sangchun tepat di mana pembuluh nadi Raja Naga disegel. Para murid yang sudah kesal dengan arogan Ling Feng tak mau mendengarkannya. Yun Meng muncul di sana dan menghibur Ling Fei. Dia juga mengatakan bahwa dia menemukan gelang giok energi yang bisa menghidupkan Su Ying kembali. Ling Fei sangat gembira sekali mendapatkan kabar baik tersebut. Ling Fei kembali ke sekte Guanghan. Di hadapan jasad beku Su Ying, dia melukai telapak tangannya. Setelah darah tersebut diteteskan pada gelang giok energi, cahaya merah mulai menuju ke jasad Su Ying. Akan tetapi jasad itu terus menyedot kekuatan spiritual Ling Fei. Setelah Ling Fei jatuh kehabisan tenaga, Su Ying kembali membuka matanya. Dia bangkit dari kematian dan mendekati Ling Fei. Ternyata dia sudah melakukan teknik pengorbanan darah yang merupakan sebuah ilmu hitam. Ling Fei sudah dimanfaatkan oleh Yun Meng. Yun Meng pun muncul dan mengaku bahwa dia adalah salah seorang pelayan fantom hitam. Dia mengatakan bahwa dia bisa membantu Su Ying mendapatkan sisik pelindung jantung. Su Ying yang sangat keras terhadap siluman tanpa pikir panjang langsung menghabisi Yun Meng. Tian Yao dan Yan Hui yang sedang beristirahat melihat bintang kehidupan Su Ying kembali bersinar. Tian Yao pun menyadari bahwa ada yang membangkitkan musuh besarnya itu. Mereka segera mempercepat rencana mengambil pembuluh nadi yang disegel oleh pedang surga emas. Setelah merapal mantra api naga, mereka pun melompat ke tengah formasi. Mereka berdua lalu membuka formasi sihir emas. Seketika muncul sebuah celah. Yan Hui menyuruh Tian Yao untuk segera masuk ke dalam. Namun tiba-tiba melihat Tian Yao jatuh ke dalam formasi, Yan Hui segera memburu pedang surga emas. Su Ying langsung menyerang Yan Hui, tetapi Ling Xiao menyelamatkannya. Ling Xiao menjadi terkejut mengetahui sisik pelindung jantung kembali pada Yan Hui. Ling Xiao mengikat Yan Hui di teras bintang jatuh. Dia menghadapi dilema. Master King Quan memintanya menghancurkan sisik pelindung jantung. Jika hal itu dilakukannya, maka sama saja artinya dia membunuh Yan Hui. Belum sempat dia membuat keputusan, murid-murid Gunung Chengxin sampai di sana disusul dengan kemunculan Su Ying. Di hadapan semua orang, akhirnya Ling Xiao mengatakan bahwa dia akan menghancurkan sisik pelindung jantung. Dengan mengeraskan hatinya, Liang Xiao menghujani gadis yang pernah diselamatkannya itu dengan pukulan cambuk pemusnah jiwa. Setelah cambukan ke-9, Liang Xiao berhenti dan menyuruh Zichen mengantarkan Su Ying keluar dari Gunung Chengxin. Akan tetapi Su Ying menolak dan mengatakan bahwa dia akan menunggu Liang Xiao
menyelesaikan 81 kali cambukan untuk memusnahkan kekuatan sisik pelindung jantung. Liang Xiao pun berjanji akan melanjutkan cambukannya keesokan harinya. Di sisi lain, Ling Fei tersedut masuk ke alam spiritual Fantom Hitam. Raja Aura Hitam itu memperlihatkan pada Ling Fei kejadian di Gunung Chengxin. Raja Aura Hitam kemudian mengatakan bahwa dia bisa membantu Ling Fei menggunakan kekuatan aura hitam untuk membunuh Yan Hui yang amat ia benci. Keesokan harinya pendeta Liang Xiao bersiap melanjutkan hukuman untuk Yan Hui. Yan Hui memohon agar Liang Xiao mau menunda hukumannya. Dia hanya minta waktu untuk menyelamatkan Tian Yao. Setelah itu Yan Hui berjanji untuk kembali dan menerima hukuman. Namun Liang Xiao mengabaikan Yan Hui dan kembali mencabuknya sebanyak 9 kali. Malam itu Su Ying naik ke puncak kuil bintang. Ketika sampai di tempat Master King Kuang disegel, ketika Liang Xiao muncul di sana, dia mengatakan bahwa Master King Kuang sudah dikuasai oleh Fantom Hitam. Liang Xiao tak memperdulikan hal itu dan memintanya untuk meninggalkan kuil bintang. Sementara di teras bintang jatuh, Zichen yang kasihan melihat penderitaan Yan Hui berusaha melepaskannya. Akan tetapi rantai yang mengikat Yan Hui teramat kuat. Tak disangka Ling Fei muncul dan mendekati Yan Hui. Ling Fei lalu mengeluarkan tongkat pembasmi siluman dan mengaktifkan formasi sihir maut teras bintang jatuh. Kondisi Yan Hui dalam bahaya itu terkoneksi pada Tian Yao yang berada di perut Gunung Shanchong. Zichen yang tak mau melihat Yan Hui tewas berusaha dengan sekuat tenaga membatalkan formasi itu. Tongkat pembasmi siluman pun hancur. Namun formasi sihir maut sudah terbentuk. Tian Yao merasakan sisik pelindung jantung di tubuh Yan Hui mulai melemah. Dia mengaktifkan kembali mantra penukar nyawa yang masih tertanam di alam spiritual gadis itu. Yan Hui selamat. Namun dia bisa menebak apa yang terjadi dan malah bersedih. Dia memohon agar Ling Fei membatalkan formasi sihir maut. Ling Fei malah menertawakannya dengan sangat puas. Tak lama roh primordial Tian Yao muncul menebus formasi dan memeluk Yan Hui. Setelah itu Tian Yao berubah menjadi seekor naga api yang menghancurkan formasi maut bintang jatuh. Mereka berdua berhasil meninggalkan Gunung Chengxin. Yan Hui senang sekali melihat Tian Yao selamat dan berhasil membebaskan diri dari teras bintang jatuh. Namun sayangnya kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tian Yao perlahan-lahan mulai menghilang. Yan Hui sedih sekali, dia kehilangan orang yang ia sayang. Tiba-tiba pendeta Liang Xiao menyusulnya sampai di tempat itu. Dia datang bersama Su Ying. Melihat tak ada jalan keluar, Yan Hui menjadi nekat. Dia menceburkan dirinya ke dalam sungai obsidian. Tak ada yang bisa selamat jika tersebur ke sungai ajaib tersebut. Su Ying pun meninggalkan tempat itu. Sekembalinya ke Gunung Chengxin, Liang Xiao memanggil Ling Fei atas laporan Zichen. Ling Fei berusaha membela diri, namun Liang Xiao tak peduli dan menghancurkan cincin giok simbol Gunung Chengxin miliknya. Ling Fei dihukum 50 kali cambukan dan hukuman penjara seumur hidup di penjara siluman. Dia bukan lagi ketua aula kedisiplinan. Tiba-tiba Ling Fei mengamuk. Kekuatan aura hitamnya memenuhi tempat itu. Ling Fei memperlihatkan wajah aslinya. Sayangnya di hadapan Liang Xiao, aura hitam itu tak ada artinya. Ketika Liang Xiao hendak bertindak lebih jauh, Su Ying muncul menyelamatkan adik seperguruannya itu. Liang Xiao membiarkan Su Ying membawa Ling Fei. Bagaimanapun alam spiritualnya sudah dihancurkan. Dia tak bisa lagi melatih tenaga dalam seumur hidupnya. Di kuil bintang Master King Kuang memuji keberhasilan Liang Xiao menghancurkan sisik pelindung jantung. Namun Ling Xiao terkejut karena suara itu adalah suara Fantom Hitam. Ternyata Ling Xiao sudah kena dikerjai oleh Fantom Hitam. Dialah yang memerintahkan Liang Xiao menghancurkan sisik pelindung jantung dengan memanfaatkan Master King Kuang. Dengan kematian Raja Naga dan musnahnya sisik pelindung jantung, tak ada lagi yang ditakuti Fantom Hitam di dunia ini. Ternyata Master King Kuang sudah wafat 10 tahun yang lalu.
Fantom hitam yang disegel di jasad guru besar itu justru memanfaatkannya dan berpura-pura menjadi Master King Kuang. Tapi dia tak bisa membuka segel yang dipasang Su Ying di tempat itu. Beberapa waktu kemudian aura hitam mengatakan pada Ling Fei bahwa dia bisa menghilangkan jejak luka di wajah Ling Fei jika dia bersedia membuat pengorbanan nyawa. Ling Fei yang sangat peduli dengan penampilannya langsung menyetujui permintaan Raja Aura Hitam tersebut. Tak lama kemudian Su Ying mendatangi Ling Fei dan menanyakan tentang aura hitam di tubuh adik seperguruannya itu. Ling Fei tak menjawab pertanyaan itu. Ia malah menghitung jasanya membangkitkan Su Ying dari kematian. Berita tenggelamnya Yan Hui pun sampai ke kerajaan Qingqiu. Teman-temannya di Qingqiu amat berduka dan membuat penghormatan di pinggir sungai Obsidian. Tapi tak ada yang menyangka jauh di dasar sungai yang dingin itu Yan Hui masih hidup dan melatih rapalan mada hantu yang dipelajarinya dari Raja Chen Yi. Meditasi dahsyat itu membuat semua aura hitam berkumpul menuju dasar sungai. Di alam spiritualnya, Fantom Hitam dapat merasakan kebangkitan mada hantu yang sangat kuat. Setelah menyerap semua aura hitam itu, penampilan Yan Hui pun berubah. Dia bangkit dan melayang ke atas sungai dan menuju Gunung Sanjong. Tujuannya hanya satu, mencari Tian Diao si Raja Naga di formasi surga masih hidup atau mati. Berhasilkah Yan Hui menemui si Raja Naga? Dan apakah dia akan terpengaruh oleh kekuatan mada hantu sehingga menjadi seperti Fantom Hitam? Akan kita lanjutkan pada part berikutnya. See you guys!